Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal ummah al-muhammadiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil fuqaha, sayyidil alimin wal ulama, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan faqad may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang riwayatnya mu'allaq, ada yang muttasil, ada yang diriwayatkan Imam Tirmizi muridnya dengan riwayat yang juga muttasil, bersambung kepada Nabi. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia dimudahkan bertafakuh, mendalami agama. Ciri-ciri orang yang dimudahkan dalam bertafakuh adalah dipertemukan dengan ahli-ahli agama. Bukan ahli yang abal-abalan, tapi mereka yang mempunyai garansi kesahihan dalam ilmunya. Dalam hal ini, jika ada yang bertanya, apakah tips memondokkan, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah agama? Sahabat-sahabat maka Allah, jangan bangga dulu kalau anak kita sekolah agama, jika sekolah agama yang kita maksud belum jelas hulu sumbernya dari mana. Hulu ini penting sekali. Jika hulunya keruh, maka hasil di muaranya juga keruh. Jika terputus, maka nanti juga akan terputus. Jika keras, nanti akan keras. Jika lembut, nanti akan lembut. Jika sahih, nanti juga sahih. Apakah kalau kita mau mondokin anak, kita cari pondok-pondok yang cepat, serba instan dalam tahfiz Quran? Bukan. Yang bangunannya bagus? Bukan. Yang santrinya banyak? Belum tentu. Yang kiainya terkenal? Belum tentu. Lalu bagaimana? Kalau ingin memondokkan anak, apa kata Imam Ibnu Sirin yang wafat tahun 110 Hijriah? Kalam ini sudah ada dari abad kedua Hijriah. Apa kata beliau? Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu Quran, ini adalah agama. Ini hakikat beragama. Maka perhatikanlah kamu berguru kepada siapa, kamu belajar kepada siapa, kamu sekolahkan anakmu kemana. Lalu Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah, belum mengatakan al-isnad minad din. Bersanad, berguru, bermadrasah, masuk pesantren, itu bagian dari agama. Kalau bukanlah karena sanad-sanad keilmuan tadi, laqala man syaa ma syaa. Sembarang orang tidak pernah kuliah keagamaan, nggak pernah nyantri, nggak pernah diizinkan gurunya untuk mengajar, berfatwa, dia akan berfatwa sendiri. Berfatwa sesuka-sukanya, mensyirikkan yang tidak syirik, mengkufurkan yang tidak kufur, menyalahkan yang tidak salah. Cuma karena berbeda dengan dia, dianggap salah dan dianggap menyimpang. Maka tips jika ingin memondokkan anak, yang pertama, kenali sahibul ma'had, pendiri dan guru-guru yang ada di ma'had pesantren tersebut. Apakah dia terhubung kepada ulama-ulama ahlus sunnah yang bermanhaj yang sahih, yang kita sudah bahas di waktu yang lalu. Akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah bermazhab Syafi'i atau mazhab yang 4, lalu berthariqah Sufi minimal. Jika Quran, pastikan bahwa sanadnya benar-benar bersumber dari Rasulullah. Di Indonesia sebenarnya, khususnya Pulau Jawa, itu ada Pangandaran, ada Krapia dari Syekh Al-Hafiz Munawwir Qaddasallahu sirra, kemudian bercabang ke Kudus. Di sana biasa anak kecil hafiz Quran. Di sana biasa anak kecil hafal ayat dengan sangat lancar sekali. Di sana biasa orang-orang duduk di pojok-pojok masjid, di pojok-pojok rumah, di halaman, membaca Al-Quran tanpa perlu melihat mushaf. Dan sanad mereka bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad mereka diambil dari Makkah, ulama Makkah bersambung ke Mesir, Syam, terus kembali lagi ke Hijaz dan lanjut kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pertama, perhatikan sahibul ma'had. Sahibul ma'hadnya bersanad atau tidak. Dan yang berikut adalah pesantrennya menerapkan prinsip tafaqquh fid din. Tafaqquh, teman-teman, sahabat-sahabat Allah, terutama yang ingin menyekolahkan anaknya supaya anaknya menjadi faqih fid din, mengerti dalam beragama. Tafaqquh adalah usaha yang bukan instan. Ketika di dalam Al-Quran surat Taubah dikatakan hendaklah ada sekelompok dari kalian nafar, ya, yang mereka juga disebut dengan ta'ifah liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafaqquh. Ini merupakan talabul fiqh, berusaha menjalani proses pemahaman pendalaman agama. Maka ciri-ciri pesantren pondok yang sahih adalah mengajarkan kesabaran kepada santri-santrinya agar memahami persoalan keagamaan secara bertahap. Tafaqquh fid din artinya memahami secara bertahap. Mereka inilah yang disebut dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan ayat wa kunu rabbaniyin, hendaklah kamu menjadi rabbaniyin, yaitu orang-orang yang belajarnya satu persatu, tahap per tahap. Tidak ada namanya ilmu instan. 3 bulan hafiz Quran, silakan buat, tapi ajarkan kepada mereka proses yang lebih dahsyat. Bukanlah cepat menghafal yang didahulukan, tapi hafalan yang kuat yang kita perlukan. Bukanlah hafal kitab Alfiyah yang kita banggakan, tapi mengerti penerapan dari gramatikal bahasa Arab, itulah yang kita tuju. Apa untungnya hafal Al-Quran tapi tidak mengerti apa isinya? Apa untungnya kita hafal Alfiyah tapi salah-salah membacanya? Nanti inilah yang dikatakan dalam surah Al-Jumu'ah. Orang-orang yang menghafal, tahu secara tekstual, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka bawa. Disebut seperti himar yahmilu asfara, yang memikul lembaran-lembaran. Semoga kita jauh dari itu. Wal'iyazubillah. Maka kami menghimbau diri kami sendiri dan kita semua, mari belajar dengan sabar, menghafal dengan sabar, lalu tafaqquh, mendalami apa yang dibaca. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kami kalau dulu menghafal Quran tidak buru-buru, khamsan, 5 ayat kami tafaqquh dulu, baru kemudian sudah mantap, lalu lanjut lagi 5 ayat. Inilah yang juga dipesankan oleh salah satu murid dari Syekh Yasin Al-Fadani yang masih hidup, yaitu Syekh Yahya Al-Ghawthani. Jika engkau menghafalkan Quran, cukup khamsan. Gak usah terburu-buru, jangan bernafsu dalam menghafal Quran, dalam memahami bab-bab keagamaan. Karena agama ini untuk merapikan nafsu, untuk mentartibkan nafsu. Jangan jadikan agama kita sebagai objek yang kita juga bernafsu kepadanya. Mari sabar, mari bersanad, mari memilih pondok yang sesuai dengan tafaqquh fid din. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.